Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Sinastiar dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai semiotika dan hermeneutika di filsafat komunikasi. Yang pertama kita akan mempelajari semiotika dulu. Oke. Yang pertama, semiotika sendiri dalam secara etimologis berarti berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kata simeon yang pada kata tersebut sendiri berarti tanda. Nah, dari secara terminologis, semiotika ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mengartikan serangkaian benda atau objek atau kasus atau peristiwa dan bahkan kebudayaan sebagai dari tanda. Nah, selanjutnya terdapat penjelasan juga semiotika dari ahli. Yang pertama adalah menurut Charles Sanders Peirce yang menjelaskan bahwa semiotika merupakan studi mengenai tanda-tanda atau tanda-tanda itu sendiri. Peirce memandang tanda sebagai suatu entitas yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu objek, representasemen, dan interpretan. Nah, terdapat juga menurut Charles Sanders Peirce sendiri, semiotika itu dapat dibilang sebagai semiotika pragmatik. Yang pertama adalah objek tadi. Nah, objek di sini bisa berbentuk objek fisik atau sebuah gagasan atau peristiwa. Basically hal yang memang kita bisa lihat atau kita bisa sentuh atau kita bisa rasakan. Yang kedua adalah representasemen, ya, atau sebuah kata, gambar atau suara. Jadi tanda sendiri yang merepresentasikan suatu makna. Lalu yang terakhir adalah interpretan, yang merupakan makna atau konsep yang dihasilkan dari tanda itu sendiri. Lalu setelah dari Charles Sanders Peirce, selanjutnya ada Ferdinand de Saussure. Nah, menurut Saussure sendiri, suatu tanda bisa dianggap sebagai tanda apabila di dalamnya terdapat penanda dan petanda. Model semiotika Saussure adalah semiotika tentang segala sesuatu yang dapat diamati jika terdapat penanda dan petanda. Nah, terdapat tiga konsep menurut Saussure. Yang pertama adalah tanda sebagai atau sebuah sign, yaitu sebuah suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Lalu ada penandanya sendiri atau apa yang dikatakan atau didengarkan dari apa yang ditulis atau dibaca. Lalu yang terakhir ada petanda atau signify, sebuah gambar pikiran atau sebuah mental dan konsep dari tanda tersebut. Nah, tanda sendiri kita bisa bagi menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah icon, merupakan tanda yang menyerupai objek aslinya. Keberadaan icon biasanya menyerupai sesuatu yang dimaksudkan. Maksud icon adalah memberikan kesan akan bentuk aslinya. Nah, jadi icon sendiri itu tanda yang memang membentuk sebuah artinya sendiri. Lalu yang kedua ada indeks. Nah, indeks merupakan tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Jadi berbeda dengan icon, indeks itu mewakili dari apa yang mungkin terjadi dari akibatnya. Dalam hal ini, tanda memiliki hubungan dengan objek secara sebab dan akibat. Tanda tersebut berarti akibat dari suatu pesan. Contohnya seperti misalnya kalau kita melihat tanda tengkorak dari sebuah hal yang terbilang berbahaya, itu kan menandakan kalau memang hal tersebut itu berbahaya, tanpa menandakan langsung kalau itu tuh berbahaya seperti tulisan berbahaya, tapi dijelaskan dengan sebuah tengkorak atau kata warna kuning disebut tengkorak. Lalu yang terakhir ada simbol, yang menjelaskan bahwa tanda berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya, bahwa sesuatu disimbolkan melalui tanda yang disepakati oleh para penandanya sebagai acuan umum. Misalkannya lampu merah. Kalau kita menemui lampu merah, kita pasti tahu, oke, warna merah berarti berhenti, warna kuning hati-hati, dan warna hijau itu berhenti. Nah, itu kan sudah disepakati oleh beberapa lembaga atau beberapa anggota dari society. Selanjutnya, ada tanda menurut Roland Barthes pada tahun 1915 hingga 1980. Menurut Barthes, semiotika merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk memaknai sesuatu tanda, yang mana bahasa merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Lalu ada juga tiga macam bagian dari semiotika. Yang pertama adalah semantik, yang menjelaskan bahwa semantik ini lebih menguraikan kepada hubungan kata atau tanda dengan makna yang ingin disampaikan, atau bisa dikatakan mencari dan mengartikan makna dari objek atau visual tertentu. Nah, dalam pemaknaiannya sendiri dapat terbagi lagi menjadi dua, yaitu denotasi dan konotasi. Selanjutnya ada pragmatik, menjelaskan asal-usul dari tanda tersebut, bagaimana yang menerapkannya, tahu kegunaannya dan efek tanda bagi yang menginterpretasikan dalam batas perilaku subjek. Mungkin dapat dipikirkan sebagai bagaimana sebuah tanda tersebut itu bisa terbuat atau terbentuk. Jadi bagaimana thought process dari sebuah tanda itu terbuat, atau bagaimana tanda tersebut bisa mewakili sebuah makna. Nah, dalam komunikasi, semiotik pragmatik merupakan tinjauan tentang kegunaan tanda dan pengaruh pesannya sebagai sistem atau tanda terhadap audiensnya. Lalu yang terakhir ada sintaktik.
Sintaktik ini menjelaskan kombinasi tanda tanpa memperhatikan makna-maknanya ataupun hubungannya terhadap perilaku subjek. Merupakan tinjauan tentang perwujudan pesan sebagai panduan dan kombinasi dari berbagai sistem tanda dan bagaimana tanda saling berhubungan satu sama lain yang dapat memunculkan makna baru. Jadi di sini jika terdapat dua tanda yang digabungkan atau lebih, itu tidak tanpa perlu memikirkan maknanya lagi, bila digabungkan akan menjadikan makna baru. Gitu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis semiotika. Nah, yang pertama ada faunal, memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Lalu yang kedua ada normatif, yang merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Selanjutnya ada naratif, yaitu menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos atau cerita lisan. Selanjutnya ada deskriptif yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Lalu ada natural, khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan alam. Lalu selanjutnya ada kultural yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku pada sebuah kebudayaan. Karena tentu saja kebudayaan kita di Indonesia ini banyak dan di dunia ini lebih banyak lagi. Maka dari itu mereka bisa menghasilkan tanda-tanda dengan makna-makna tersendiri. Nah, di mana menggunakan tanda tertentu membedakannya dengan masyarakat yang lain. Lalu ada struktural, semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Lalu selanjutnya ada analitik yang merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda itu sendiri. Dan yang terakhir adalah semiotik sosial yang menelaah sistem tanda yang terdapat di dalam bahasa. Selanjutnya ada asumsi teori dari semiotika sendiri. Yang pertama adalah tanda merupakan dasar komunikasi. Lalu tanda adalah sebuah kultur sosial. Nah, untuk maknanya sendiri bersifat konvensional dan tanda memiliki dimensi yang ganda atau banyak. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari mempelajari semiotika sendiri? Yang pertama, tentu saja ada pemahaman makna. Nah, pemahaman makna ini mengkaji tanda yang terdapat pada objek-objek, mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah objek. Lalu ada kritik sastra dan karya seni, kemudian ada analisis media dan budaya, dan analisis linguistik. Dengan begitu, dalam kita memahami tanda, kita dapat lebih mudah untuk memahami sebuah bahasa atau linguistik. Selanjutnya, kita akan masuk ke hermeneutika yang merupakan makna sendiri dari tanda. Hermeneutik sendiri secara etimologis dapat diartikan sebagai penafsiran. Maka dari itu, secara terminologis, hermeneutik merupakan eksplanasi sesuatu yang belum jelas menjadi jelas dengan menggunakan bahasa, menafsirkan dan mengeksplisitkan makna yang samar menjadi lebih jelas. Nah, tentu saja hermeneutik sendiri memiliki arti sendiri menurut para ahli. Yang pertama adalah Friedrich Schleiermacher yang menyebutkan bahwa hermeneutik ini merupakan studi yang mempelajari tentang memahami. Lalu ada Wilhelm Dilthey yang menjelaskan bahwa hermeneutika ini merupakan suatu metode ilmiah yang paling sesuai untuk kajian-kajian ilmu manusia. Dan yang terakhir dari Hans Georg Gadamer yang menyebutkan bahwa hermeneutika merupakan pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis bukan metodologis. Nah, jenis-jenisnya sendiri menurut Joseph Bleicher adalah yang pertama ada teori, yaitu bagaimana memperoleh makna yang tepat dari teks atau sesuatu yang dipandang sebagai teks. Yang kedua ada filosofi, yaitu menggali asumsi epistemologis dari penafsiran dan melangkah lebih jauh ke aspek historisitas. Tidak hanya dunia teks, tapi juga dunia pengarang dan pembaca. Lalu ada kritik yang menitik beratkan pada bagaimana cara pemahaman atau bagaimana cara pemahaman yang benar. Nah, terdapat 6 asumsi dasar dalam teori hermeneutika. Yang pertama adalah konsep dan sejarah, pemahaman terarah, dialog hermeneutik, prekonsensi dan kesadaran diri, arti dalam perubahan, dan menyelami makna yang mendalam. Nah, kalau benefitnya apa sih? Nah, benefitnya agak sedikit beda ya dari semiotik. Yang pertama adalah kebenaran objektif dan kesadaran subjektivitas. Lalu ada interpretasi kontekstual dan relevansi sendiri dalam konteks kontemporer. Sekian dari saya mengenai semiotika dan hermeneutika. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.